Oh, belum lahir, astaga. Di sini saya merasa saya tua sekali ya. Belum lahir. Ya Allah, oh gitu ya, Gen Z banget ya. Gen Z banget. Jadi 98, oh belum lahir, kalau belum lahir jadi saya cerita aja. Pokoknya disaster lah 98 itu. 98 itu kondisi di mana inflasi kita itu tinggi sekali. Dan kursnya waktu itu bisa mencapai hampir 20.000. Dan pada waktu terjadi krisis itu dan akhirnya jadi rusuh lah, demo, eksesnya itu. Tapi sebenarnya itu adalah financial krisis sebenarnya awalnya. Jadi awalnya tuh bermula dari krisisnya perbankan, ya perbankannya nggak kuat, manajemen resikonya nggak kuat, dan itu sangat traumatis krisis 98 itu. Bahkan hasilnya adalah 4 bank tuh sampai di merger. Ya, waktu itu yang akhirnya jadi Mandiri gitu. Jadi itu adalah traumanya nggak cuman trauma para policy maker, tapi juga regulator, termasuk kita ini yang bekerja di sektor keuangan, kita itu traumatis dengan kondisi 98 karena mengerikan sekali. Terus kemudian dari situ banyak framework yang diperbaiki, ada lesson learned, ya, ada lesson learned. Kita OJK atau regulator ya BI waktu itu, BI kemudian menetapkan, kemudian ada juga yang namanya manajemen resiko diperkuat, governance diperkuat, diatur resiko-resikonya dan sebagainya. Itu akhirnya semua belajar dari krisis 98 yang akhirnya sektor perbankan ini menjadi sektor yang highly regulated. Semuanya tuh diatur. Mau kasih kredit diatur, mau buka rekening diatur, mau inovasi ini diatur dan sebagainya. Tapi apakah itu jaminan tidak terjadi krisis? Enggak juga. Global terus bergerak. Akhirnya ada lagi krisis kedua. Itu tahun 2007. Tahun 2007 tuh dipicu sama US mortgage. Mortgage-nya tuh bubbling. Jadi sekuritisasi sudah sudah sangat tinggi gitu harganya, terus kemudian dibungkus dengan sekuritisasi dan nggak bisa bayar, default dan sebagainya. Akhirnya ada lagi krisis yang namanya krisis 2007-2008 yang kena perbankan lagi. Nah, kondisi itu ternyata nggak bisa, ternyata perbankan itu nggak separah 97-98 itu. Karena apa? Karena kita sudah punya pengalaman gitu ya. Nah, kirain semuanya sudah berlalu, kirain. Tahu-tahu kita semua ngalamin di sini, COVID. Siapa sih yang bisa menyangka dalam waktu sekejap kita semua tuh harus tidur di rumah, harus di dalam rumah, harus nggak boleh keluar rumah. Semua ekonomi berhenti. Dan waktu itu kita semua shock. Kita nggak, yang dipikirkan yang utama adalah gimana kita selamat, gimana caranya kita nggak masuk ICU. Kan itu aja tuh krisisnya. Jadi tiba-tiba mulai dari financial krisis, mulai habis itu mortgage krisis itu 2007, tahu-tahu tidak ada satu ahli ekonom pun yang memprediksikan terjadinya COVID. Nah, akhirnya terjadilah krisis kemarin 2000 itu ya, tahun 2020 itu. Nah, di sini di 2020 ini perbankan itu kuat. Bahkan perbankan adalah satu-satunya sektor yang recover dengan cepat. Perbankan yang memiliki modal yang kuat, governance yang sudah diatur, indikator-indikator, nggak seperti misalnya kayak industri pariwisata misalnya, yang memang impact-nya jauh lebih banyak. Nah, tapi setelah ada krisis COVID, apakah akan ada krisis lagi? Ini big question. Setelah kita keluar dari krisis, nantinya tuh akan ada apa lagi? Nah, ternyata setelah krisis orang nyaman di rumah, untuk narik mereka keluar itu jadi susah. Jadi di US itu, Europe US itu, karena mereka semua nyaman hidup dengan environment dalam tanda kutip COVID. Ketika COVID-nya mereda, mereka bilang, oh hidup masih baik-baik aja kok, saya kerja dari rumah. Hidup masih, ya, tenaga kerja mahal. Jadi kalau misalnya untuk memaksa mereka keluar lagi dari rumahnya, itu susah. Jadi ini yang memicu inflasi di US atau di Europe itu menjadi
semakin tak terkendali gitu ya, tinggi. Nah ini yang akhirnya inflasi tinggi, pemerintah US itu menyikapinya dengan menaikkan suku bunga Fed, akhirnya uang yang di dalam negeri keluar semua ke US ataupun di Euro. Nah ini kondisi yang kita hadapi, dan apakah ini akan menjadi krisis? Nggak tahu. Jadi poinnya adalah kalau mau menang di persaingan global, kita harus paham bahwa yang namanya kondisi global itu ada unsur uncertainty-nya. Jadi yang teori VUCA itu, volatility, uncertainty, terus apa? Kompetisi dan apa namanya? Ya ambiguity itu benar-benar terjadi. Jadi kita tuh yang harus kita sendiri sebagai talent yang nantinya akan masuk ke dalam dunia global gitu ya, kalau kita memang mau memenangkan persaingan global, ya kita harus siap dengan itu. Nah itu ceritanya tuh begitu global. Ke depan ya kita tahu isu digitalisasi, isu environment, sosial, governance, gitu-gitu, ESG itu menjadi isu yang kita nggak boleh tutup mata. Kita ingat mungkin kalau kita ngomongin data security digital gitu beberapa puluh tahun yang lalu, mungkin orang nggak akan melek gitu ya, terus tiba-tiba bank-bank digital bermunculan, tiba-tiba isu security menjadi sangat penting gitu ya. Nah ini sekarang juga terjadi begitu. ESG ini menjadi sangat-sangat isu yang harus jadi perhatian kita semua. Kita ingat kemarin aja tiba-tiba Jakarta gelap gulita karena awan aja, semua orang udah panik. Karena apa? Karena mungkin ada polusi udara, ada pembuangan limbah pabrik yang tidak sehat dan sebagainya gitu. Jadi isu ESG ini menjadi concern. Dan nantinya kalau kita memang mau menarik uang asing yang ada di asing tadi masuk ke Indonesia, salah satu indikator yang harus kita jaga apa? ESG. Indonesia harus punya plan terkait dengan ESG ini. Salah satunya yang sudah dicanangkan net zero emission nanti di 60 itu terlaksana. Net zero emission itu artinya jumlah energi yang kita keluarkan itu harus harus dihitung dengan effort kita gitu ya. Jadi harus dihitung. Jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi listrik 5.000 itu sama aja 5.000 watt misalnya, itu sama aja saya harus bersepeda dari sini ke sana. Saya harus hemat energi berapa banyak. Nah, itu harus net. Jumlah energi yang kita pakai dengan jumlah sumbangsi kita ke alam itu harus net. Jadi kalau kita mau misalnya kita perjalanan dinas dari Jakarta ke Kuala Lumpur misalnya, itu naik pesawat berarti pakai aftur gitu ya, itu harus sama, artinya saya menanam pohon berapa ribu. Nah itu Indonesia tuh harus punya rencana itu di 2060. Dengan kita punya plan itu dan nanti terrealisasi, asing nggak ragu lagi menaruh investmentnya ke Indonesia gitu. Itu poinnya. Kenapa kita perlu investor asing itu masuk ke kita? Karena kita sekarang itu berada pada kondisi yang namanya middle income trap. Ya, middle income trap itu adalah pendapatan per kapita kita itu hanya di kisaran 4 ribuan sekarang US dollar, 4 ribuan US dollar per tahun. Sekarang ya 2022. Sementara kalau kita mau keluar dari middle income trap, kita itu harus punya pendapatan 13.800. Jadi masih jauh sekali gapnya. Dan ini memang dicanangkan di 2040. 2040 itu artinya berapa tahun lagi? Sekarang kita berada di 2023, 17 tahun lagi. Jadi artinya kita harus mendabelkan pertumbuhan ekonomi kita. Dan kendalanya adalah yang paling bawah, human resources.
Ya itu tadi, karena sumber daya manusia kita itu ternyata hanya 40% saja yang bersekolah SMP ke atas, dan universitas hanya 6%. Sementara kalau kita mau narik investasi ke dalam negeri, itu artinya kita kan harus siap sumber daya manusianya. Yang kedua, kita juga harus punya, kalau kita mau ekspor, kita ekspornya juga harus yang hilirisasi gitu ya, bukan yang mentah gitu, tapi kita turunkan lagi gitu. Jadi memang itu kondisinya, jadi challenging sekali. Teman-teman kalau mau memenangkan dunia persaingan global ini di 2023 sampai 2040 harus siap dengan knowledge itu. Apapun fakultas yang sekarang teman-teman geluti gitu ya, mau teknik, mau digital, mau finance, mau sastra, mau human capital, hubungan internasional, apapun itu harus paham bahwa challenge 2023 sampai 2040 tuh kita mesti naikin pendapatan per kapita kita. Sampai dengan 2060 pasti yang dicari adalah ahli-ahli yang ngerti ESG gitu. Dan digital mindsetnya juga harus kejaga. Jadi mungkin ini background kenapa kita harus meningkatkan kompetensi kita. Apapun fakultas yang digeluti oleh teman-teman semua.